Lihat nih guys, kelakuan Habib bocil. Dari dia kecil aja udah diperlakukan bak seorang raja hanya karena bapaknya Habib Bahar. Bisa rusak negara ini kalau keturunan Ba'alawi makin banyak. Pribumi akan dijajah oleh Habib. Alhasil Indonesia pun akan menjadi negara rendahan sebab sumber daya manusianya masih primitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Gimana kabar kalian boy? Sehat kan? Semoga kalian sehat selalu. Baik, rupanya kaum pecinta Habib itu membludak di negara ini terlihat jelas dari gelagat mereka yang sering muncul di dunia maya. Apalagi saat film Walid karya orang Malaysia itu viral. Penjajahan ulama pun kian mulai terpampang jelas. Mari kita dengar penjelasan Ustadz Yazid Jawas rahimahullah. Semoga kita semakin paham soal cara yang salah dalam memuliakan ulama. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa saja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya? Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh, tidak boleh. Sekarang ini kan masih, ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu. Ada yang sambung begini, ada judakan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua media mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, begini. Ya, nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah. Ketika ada orang yang ruku dan sujud Rasulullah, Rasul marah, nggak dibiarkan. Rasulullah marah. Rasulullah ketika ada berapa sahabat sujud Rasulullah, marah Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud. Mereka hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasulullah, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta yang mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan di sini, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Jadi anggota sujud itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ketika dia sholat yang paling dekat kepada Allah kapan? Ketika sujud. Seorang ketika dia sholat yang paling dekat dengan Allah waktu apa? Waktu sujud. Jadi sabda Rasulullah sahih hadisnya, Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akhirul du'a." Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Jadi itu kita harus perhatikan itu. Kita jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan ruku dan sujud kepada selain Allah. Banyak orang-orang yang senang dia kalau ada orang membungkuk kepada dia, merendah kepada dia. Ini tidak benar. Rasul yang paling mulia nggak mau Rasulullah orang-orang membungkuk, ruku, sujud, nggak mau Rasulullah. Ini yang paling mulia, makhluk yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh. Dan bahkan banyak orang yang redok, gitu. Dibiarkan aja. Ya, orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur. Gak boleh, biasa aja. Biasa aja. Sebab nanti akhirnya lama-lama awalnya seperti itu. Nanti lama-kelamaan dia akan ruku, lama-kelamaan dia akan sujud, lama-kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya. Jadi harus ada saddu dzara'i, mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan. Ya seperti antum punya foto-foto ustadznya dipajang di rumah, gak boleh. Itu makanya saya nggak mau difoto, itu bahaya. Nanti antum akan syirik nanti kepada Allah. Ada unsur mengagungkan si ustadz, nggak boleh. Saya dan antum sama, sebagai talibul ilm sama. Cuma Allah memberikan sedikit ilmu yang harus saya sampaikan, tapi jangan diagungkan, jangan dibesarkan, sama kalau ini nggak boleh. Ini harus kita yakini, yang boleh kita ibadah hanya Allah saja. Ini tauhid, ini akidah yang hak, yang benar. Ajarkan murid-murid kita bahwa wajib dia beribadah hanya kepada Allah, jangan mengagungkan si guru. Dia ihtiram, menghormati karena guru menyampaikan kebenaran, wajib menghormati. Tapi bukan dengan membungkuk, bukan dengan menyembah, tapi mengamalkan ilmu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah al-Hadis salaf itu.